Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabroni, saya dari mahasiswa Universitas Terbuka PJJ Kota Palembang. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kabel strike. Di sini saya tugas praktik. Yang pertama ini buatkan satu buah kabel strike ya teman-teman. Untuk membuat kabel strike kita membutuhkan perangkat dan alat-alatnya. Di sini saya untuk menghubungkan jaringannya saya membutuhkan dua laptop di sini, komputer 1 dan komputer 2. Setelah itu saya menggunakan tang krimping yang dimana ini berfungsi untuk memotong kabel. Oke, ini di sini saya menggunakan kabel UTP 1 meter. Oke, di sini saya menggunakan IG45. Saya di sini tidak menggunakan LAN tester, jadi untuk mengetes apakah kabel tersebut berhasil atau tidak. Di sini saya akan langsung menghubungkan kedua komputer ini. Oke, teman-teman, langsung saja ke pembahasannya. Oke, di sini saya membutuhkan satu kabel. Ini kabel UTP. Di sini saya akan memotong kabelnya, teman-teman. Di sini untuk memotong kabel saya menggunakan ini. Oke, setelah itu kita putar seperti ini teman-teman. Setelah itu kita buka. Oke, kita sepertinya kurang panjang teman-teman. Oke, memotong kabelnya harus rapi dan jangan terlalu panjang. Sekarang saya akan memotong bagian tengah ini. Oke, di sini urutan untuk membuat kabel strike ini putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Jadi saya akan menyusunnya. Yang pertama itu mana putih oranye? Ini putih oranye. Putih oranye, putih hijau ke sini. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, sudah ya ini. Sekarang kita coba untuk memotongnya. Kita memotong menggunakan tang krimping, jangan sampai tidak lurus. Oke, sepertinya sudah lurus. Kita cek lagi putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Setelah itu maka kita akan memasukkannya di IG45 ini. Saya coba pakai senter ini. Oke, sepertinya ini sudah masuk. Teman-teman bisa masukkan lagi.
sebenarnya sudah rapi sampai ke ujung. Setelah itu teman-teman bisa krimpingkan di sini. Bisa masukkan di bagian ini. Oke, kita tahan lagi. Oke, ini untuk bagian satu ini sudah selesai. Tinggal teman-teman kita akan membuat di bagian satunya ini yang sama seperti yang awal tadi. Oke teman-teman, jika teman-teman untuk membuat kabel seperti ini, jangan sampai di bagian warna biru ini berada di luar. Soalnya banyak sekali saya lihat teman-teman yang lain atau orang lain atau pemula, dia memotongnya terlalu jauh di bagian sini sehingga kabel yang dikrimpingnya itu atau kabel yang dibuatnya itu mudah sekali rusaknya. Oke, saya buat juga di bagian yang satunya. Untuk yang satu ini sudah sukses. Lakukan seperti cara saya sebelumnya. Oke. Oke, untuk ini tinggal mudah ya teman-teman, tinggal putar seperti ini saja. Jika sudah selesai, dibuka. Ditarik. Jadi cukup simpel sekali. Untuk proses pemotongan ini teman-teman jangan sampai ragu. Oke, seperti itu bunyinya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Setelah itu menggunakan hiji 45, masukkan pelan-pelan saja ya teman-teman. Oke, sudah sampai ke ujung. Setelah itu teman-teman bisa ke bagian ini, saya dorong terlebih dahulu. Oke. Oke. Kalau bunyi seperti ini berarti dia sudah dikrimping. Oke, sudah rata. Ini sudah masuk ya teman-teman ke dalam. Satunya juga sudah masuk. Oke, sekarang kita coba ke hubungkannya. Berhubung posisi komputer ini sedang mati, maka saya akan menghidupkannya terlebih dahulu. Oke, sekarang sudah selesai. Berhubung tidak ada LAN tester, maka di sini saya akan mengetes apakah kabel yang kita buat ini berhasil atau tidak dengan menggunakan komputer. Di sini saya akan menamakan komputer ini komputer 1 dan yang satu ini adalah komputer 2. Oke.
Di sini saya akan masukkan di bagian sini ya teman-teman. Tapi ada di komputer terbaru, tipe terbaru, ada yang tidak ada LAN ini, maka teman-teman cukup membeli perangkat tambahan atau USB tambahan, teman-teman. Oke, ini sudah punya lampu. Oke, sini saya akan melakukan setting di komputer satu terlebih dahulu. Oke, di sini teman-teman bisa ke bagian jaringan ini, klik kanan, setelah itu klik Open Network and Internet Setting. Oke, setelah itu teman-teman bisa ke bagian Change Adapter Option, bisa teman-teman lihat ya ini. Oke, maka akan tampil seperti ini. Ini Ethernetnya teman-teman. Teman-teman bisa klik kanan, klik Properties. Setelah itu di bagian ini pilih Internet Protocol version 4 ya teman-teman. Klik 2 kali. Oke, kita menggunakan IP address untuk menghubungkan antara dua komputer ini. Di sini saya menggunakan IP 192.168.1.1. Ini subnet masknya sudah otomatis. Ini ya teman, 192.168.1.1. Oke, karena ini komputer 1. Kalau komputer 2 maka ini akan diubah menjadi 2. Klik OK, klik OK. Sekarang sudah selesai untuk komputer satunya, maka sekarang kita ke komputer 2. Kita lakukan seperti awal tadi, klikkan bagian jaringan ini, klik Open Network and Internet Setting. Ke bagian Change Adapter Option, ke bagian ini klik OK. Bagian version 4. Oke, 192.168.1.2 karena ini komputer 2. Kalau komputer 3 maka kita ganti 3. Subnet masknya akan secara otomatis. Oke, klik OK, klik OK. Sekarang kita buka CMD ya teman-teman. Sering terjadinya kesalahan. Sekarang kita coba ulangi. Ping 192.168.1.1. Oke, berhasil. Sekarang kita coba untuk ke komputer 2 nya 1.2. Oke, 1.1 ini untuk IP komputer ini dan 1.2 untuk komputer yang kedua. Maka untuk komputer ini sudah terhubung karena sudah tertulis TTL atau Times. Sekarang kita coba ke bagian ini teman-teman. Kita buka command prompt lagi, ping 192.168.1.1 terlebih dahulu, titik 2 komputer ini, dan sekarang 1.1 untuk komputer PC1. Oke, berhasil. Maka dua komputer ini sudah terhubung ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ada satu lagi, jika teman-teman sudah melakukan hal yang sama tetapi tidak berhasil, maka teman-teman bisa nonaktifkan Windows Firewall karena itu bisa membuat jaringan teman-teman gagal. Karena sebelumnya saya sudah menonaktifkan. Oke, lagi ya teman-teman. Sekarang kita coba ke bagian ini. Kita buka My Computer, klik bagian This PC, atau kita mungkin ke komputer ini saja terlebih dahulu. Ke bagian This PC ini ya teman-teman,
ke bagian network. Oke, sekarang ini yang bagian tabungan ini adalah komputer 1 desktop 5A4 DPB. Ini adalah komputer 2 komputernya teman-teman. Oke, ini untuk yang bagian komputer 2-nya, ke bagian disk PC. Setelah itu ke bagian network ini, maka tabungan ini ya teman-teman, tabungan ini adalah untuk komputer 1 dan ini desktop ini adalah komputer 2. Maka antara komputer 1 dan komputer 2 ini sudah terhubung di dalam sebuah jaringan. Jadi teman-teman bisa melakukan sharing file. Oke teman-teman, salah satu keuntungannya teman-teman bisa berbagi jaringan, berbagi file lebih cepat jika teman-teman tidak ada flash disk dan lain sebagainya. Oke, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, bagaimana cara membuat kabel UTP tipe strike ya teman-teman. Jika ada salah ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.